Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Thariqul Haq TV yang setia dan selalu mendengarkan doa-doa, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita semua, menerima doa kita semua, dan hasil maksud dan cita-cita semua. Para pemirsa, marilah kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati kita, ikhlas serta ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Entah itu masalah rizki kita, atau kehidupan kita, atau perjalanan kita, semua perkara kita yang Allah takdirkan untuk kita, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang ridho menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu kita baca, khususnya di malam hari atau di setiap aktivitas kita, gerak kita, berjalan kita. Karena bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang terbaik. Karena dengan bersolawat, mudah-mudahan kita selalu diwaspadai dan dibimbing oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin bahwa jasad beliau memang sudah terkubur karena beliau adalah makhluk, bukan Tuhan. Tapi ruh beliau selalu mewaspadai kita sebagai umatnya, selalu menangisi kita dikala kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tersenyum kepada kita dikala kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baginda Rasulullah. Dulu kala beliau sudah menangisi kita. Dulu kala beliau sudah merasa sakit untuk kita. Dahulu kala beliau merasakan apa yang pernah kita rasakan. Sampai-sampai ketika wafatnya beliau meminta kepada Allah. Ketika sakaratul maut beliau meminta kepada Allah, ya Allah, cukuplah sakaratul ini, limpahkan kepadaku semua sakaratul maut umatku kepadaku. Itulah doa beliau, dan Allah mengijabah doa beliau hingga akhirnya kita merasakan sakaratul maut kita sudah setengah daripada sakitnya Rasulullah merasakan itu. Begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih kita, mementingkan kita daripada badan beliau atau keluarga beliau sendiri, karena beliau mencintai umatnya. Terakhir sebelum beliau meninggal, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. Beliau sangat rindu kepada umat-umatnya. Kita inilah sebagai umatnya, dan alangkah bodohnya kita mengatakan bahwa ibu dan bapak Rasulullah, ibu Siti Aminah dan bapak Sayyidina Abdullah, memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berburuk sangka seperti itu, bahwa Rasulullah adalah manusia yang suci, lahir dari rahim yang suci, lahir dari ayah yang sangat bersih akan kemusyrikan, karena orang tua beliau berada di zaman fatrah, yaitu zaman di mana tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan mereka semua beriman kepada Allah dengan agama millata Ibrahim Hanifa. Alangkah bodohnya kita sebagai umat sampai kita menuduh bahwa baginda Rasulullah, ayah dan ibunya memasuki neraka Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itu alangkah tidak baiknya kita sebagai umat berprasangka seperti itu, atau menuduh, bahkan mengiyakan, meyakinkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Para netizen, para pemirsa Thariqul Haq, kali ini saya panjang lebar bercerita tentang baginda Rasul karena kali ini ada sebuah sholawat, yang mana sholawat ini berfaidah atau punya khasiat yang luar biasa untuk menghilangkan lupa dalam diri kita. Manusia memang tempatnya lupa, tapi mudah-mudahan dengan sholawat ini kelupaan kita menjadi minimalis, atau ketika kita lupa kita diberikan ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kerja di kantoran atau yang kerja seperti di pabrik-pabrik, ketika mereka lupa, mereka diberikan nasihat atau diberikan peringatan oleh bos-bos mereka atau manpower mereka dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu, para pekerja, para pedagang atau para pelajar, bagi yang mempunyai lupa yang luar biasa, pelupa, selalu pelupa, dengan sholawat ini mudah-mudahan kalian diberikan ingat kembali oleh Allah, atau lupanya sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bersholawat, pahalanya luar biasa. 1 kali sholawat, para malaikat bersholawat kepada kita 10 kali, meminta ampun untuk kita 10 kali. Luar biasa. Sholawat itu luar biasa. Nah, sholawat ini adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihin nuril mulhibilin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca 100 kali setiap 1 hari. Nah, ini enggak tentu, mau misalkan dicicil silahkan, yang penting 24 jam kita baca sholawat tadi 100. Insya Allah pelupa kita, penyakit lupa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ingat kembali. Jadi caranya 100 kali dalam 1 hari 24 jam. Kita mau cicil atau mau langsung sekalian dalam 1 duduk, seperti ba'da sholat subuh atau ba'da sholat dhuhr, kita duduk kita baca sholawat 100 kali silahkan, atau mau kita cicil subuh misalkan kita baca 20, dhuhr 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, yang totalnya 100. Boleh seperti itu juga. Nah, mudah-mudahan sholawat tadi bermanfaat bagi kalian yang pelupa atau yang daya tangkap ingatnya kurang. Mudah-mudahan Allah mempertajam daya ingat kita yang kerja di kantoran, beraktivitas dengan baik dan stabil ingatannya, atau pedagang atau yang lain, pelajar terutama yang lagi kuliah atau belajar di sekolah-sekolah, mudah-mudahan daya ingat yang kurang Allah berikan daya ingat yang lebih, dan lupanya Allah kikis demi sedikit menjadi ingatan yang baik atau yang mungkin. Nah, itulah sholawat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya umat Islam kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan syafaat besok di akhir
kiamat atau yaumil kiamah. Mudah-mudahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk sholawatnya ada di komentar atau link deskripsi, silahkan dicek aja. Insyaallah ada di situ. Kalau misalkan tidak tahu bacaannya, lihat saja di komentar atau link deskripsi. Mungkin itulah yang bisa saya utarakan. Mohon maaf sekiranya banyak salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.